Selamat malam, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan saya Cika yang akan menjadi host pada acara Lamar Live and Mature pada malam hari ini yang hadir hari Jumat pukul 8 dengan topik yang menarik dan juga kekinian. Untuk mendapatkan update mengenai video lamar yang terbaru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan notification channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Ci Nancy Marduli. Halo Ci Nancy. Halo Cika. Apa kabarnya Ci? Keren dan sehat tentunya. Luar biasa. Oke Ci, topik kita pada malam hari ini yaitu Mind and Body, Handling Emotional Overload for Better Life. Waduh, emotional overload Ci. Ya. Tanda-tandanya tuh apa ya Ci? Emotional overload. Apakah kita di kehidupan sehari-hari itu kita bisa aware kalau kita tuh lagi burnout? Ya. Istilahnya gitu ya, burnout ya. Iya. Kalau bicara mengenai overload ya Cika, kita pahami ini overload kan berarti beban yang sudah berlebihan. Yes. Nah, ibarat nih kita punya tas ya, tasnya contoh cuma segini, kalau kita isi dengan secukupnya asik, bawanya juga asik ya, tentu tidak akan menimbulkan masalah. Tapi coba kalau tas yang kecil begini, diisinya banyak barang, gimana? Overload dan finally menimbulkan masalah nggak? Tasnya bisa jadi akhirnya putus, atau bisa jadi akhirnya muncul masalah lainnya, yaitu pada saat kita mau mengambil barang tidak mudah. Dan masalah-masalah lainnya lebih banyak lagi bisa muncul. Nah, sehingga kalau berkaitan dengan emosional ini, ya ini kita bisa ada tanda-tandanya supaya kita bisa mengenali. Karena kalau tidak dikenali, ya tidak disadari, ini bahaya. Karena kita akan berpikir, oh ini sangat manusiawi sekali saya begini. Makanya perlu banget untuk kita mengetahui tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya ini sebenarnya simple ya. Saya singkat menjadi 3P. Ya, tanda yang pertama itu di pikiran. Ya, di pikiran ini ketika seseorang itu mulai overthinking. Wah, mikir boleh, tapi kalau mikir yang namanya over kan berarti berlebih tadi ya. Ketika terus-terusan ya tentunya berarti sudah lebih daripada biasanya. Nah, ini overthinking. Kemudian setelah overthinking di pikiran ini adalah kesulitan untuk bisa fokus. Kesulitan untuk fokus, konsentrasi. Jadi contoh nih, biasanya kan kita lagi mau ujian, kita belajar, mungkin fokus memang nggak mudah ya mengkondisikan fokus kan ya. Tapi kan setelah beberapa menit mungkin kita sudah mulai biasa dan kita bisa mempertahankan fokus atau konsentrasi belajar ataupun bekerja. Nah, tapi ketika kita sudah overload ini tadi, maka untuk fokus itu walaupun kita sudah kondisikan, kita sudah berusaha, kok kayaknya susah banget. Oke. Nah, kemudian P yang kedua. Yang pertama tadi pikiran, kemudian P kedua itu perasaan. Nah, di perasaan ini tanda-tandanya adalah kita itu merasa cemas. Nah, cemas ini betul manusiawi, betul wajar. Namun cemasnya ini sering terkondisi. Jadi muncul terus dan sepertinya kok kita itu tidak bisa mengendalikan ataupun dengan hanya pikiran positif kayaknya nggak hilang gitu loh. Jadi datang terus dan kayaknya kita nggak bisa kontrol, nggak bisa kendalikan. Nah, setelah merasa cemas kemudian merasa sepertinya jadi nggak berdaya. Nah, setelah itu setelah merasa nggak berdaya, kita merasa yang namanya kok kayak gak punya harapan ya, kayak gak punya hope nih, kok kayaknya ya gimana ya hidup ini kok gitu amat gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita jadi putus asa, merasa putus asa. Nah ya, dan selanjutnya tanda yang di P yang ketiga adalah pola fisik. Nah, di pola fisik ini juga muncul nih tanda-tandanya. Oh, fisik tubuh kita. Fisik, ini yang lebih kasar ya. Kalau tadi pikiran, perasaan itu kalau orang bilang orangnya nggak berperasaan, nah itu susah ya, nggak mudah karena yang akan datang pergi, come and go, just seperti itu aja. Nah, ini yang ketiga ini makanya diberikan tanda yang lebih kasar supaya apa? Supaya lebih mudah untuk dikenali. Karena namanya kasar berarti lebih terlihat, lebih terasa ya. Nah, jadi pola fisik ini mencakup contoh itu pusing. Nah, suka kan pusing biasa sekali dua kali oke. Tapi kalau sering pusing tiba-tiba entah kenapa pusing aja gitu ya. Nah, itu bisa jadi tanda-tandanya juga sudah overload. Pusing, pening ya, kepala sakit, kemudian sepertinya itu ada kesulitan bernafas, itu ada. Untuk beberapa orang ada. Dia menjadi seperti itu kok mau nafasnya sepertinya mau narik udara itu kok kayak susah gitu loh, sehingga kayak ngos-ngosan.
Nah, terus akhirnya muncul juga rasa mual atau orang suka bilang tuh heartburn itu ya. Nah, jadi itu bisa. Kemudian orang itu jadi apa? Yang di fisik yang terlihat itu dia mudah menangis. Tanpa sebab, tanpa juga kayaknya nangis saja, ya kan? Nah, terus udah gitu mudah marah juga. Ini juga termasuk. Udah gitu, yang paling ini lagi mudah tersinggung. Nah, mungkin ya kadang kita dipanggil dengan nada tinggi, kita oke-oke aja. Tapi kali ini mungkin karena kita sudah overload, begitu dipanggil nada tinggi kita juga ikutan emosi. Apa lo gitu. Oh, iya, jadi mudah tersinggung. Padahal sebenarnya itu which is itu hal-hal sepele sebenarnya ya. Dan kemudian yang terlihat adalah kita itu jadi boleh dibilang itu nggak bisa mengontrol kerjaan. Jadi kita itu nggak bisa menyelesaikan kerjaan yang sederhana-sederhana dengan waktu durasi yang normalnya. Ya, jadi menunda-nunda lah. Jadi contoh mestinya nih cuci piring, tapi karena kita merasa overload, ya nantilah, ditunda-tunda. Jadi akhirnya nggak selesai itu kerjaan. Nah, kemudian ada juga yang sampai kasusnya itu sampai orangnya itu menarik diri dari interaksi sosial. Ya. Oke. Berarti 3P itu tadi ya, Ci. Pikiran, perasaan, pola fisik. Ya. Berarti ada yang kelihatan, ada yang gak kelihatan ya, Ci ya? Iya. Terus kita gimana dong untuk mengenalinya gitu? Karena kan kalau misalkan fisik mungkin kita tahu, tapi kalau yang di dalam nih, pikiran, perasaan. Iya, makanya kan diberikan tanda-tanda seperti tadi tujuannya kan biar kita bisa mencek diri sendiri. Ibarat seperti ini, Cika kan waktu kecil pernah ya tiba-tiba kepalanya pusing terus mengeluarkan lendir ya, itu flu kan. Nah dulu waktu kecil kan kita nggak tahu itu flu. Tapi kemudian ketika kita ke dokter atau dikasih tahu orang yang sudah tahu tanda-tanda flu itu apa sih, hidung tersumbat, telinga rasanya gimana, kepala rasanya gimana, suhu tubuh bagaimana, dengan tanda-tanda itu walaupun kita nggak hafal semua, tapi ada beberapa tanda saja sih kita sudah bisa memahami bahwa oh saya terkena flu. Nah, ya kan. Jadi dengan adanya tanda-tanda yang sudah disampaikan tadi di awal, kita akan lebih aware. Nah, di sini ketika aware ini bisa muncul, kesadaran ini bisa muncul ketika apa? Kita punya panduan. Nah, betul. Ketika ada panduan kita bisa, oh, ternyata tadi kan kita pikir, oh, ternyata kalau mudah tersinggung tuh saya pikir biasa aja, tapi ternyata dengan saya memahami mudah tersinggung termasuk tanda-tanda dari overload. Oh, saya jadi lebih aware gitu loh. Dan juga demikian tanda-tanda tadi yang ada di pikiran, walaupun halus ya, seperti yang di dalam nggak terlihat bahkan ya, kita bisa mulai menyadari nih, oh ternyata saya ini selama berapa hari ini overthinking ya, dan saya kok jadi mengalami kesulitan fokus. Berarti bisa jadi saya sudah overload. Oke. Berarti untuk mengatasinya pasti kan ada langkah-langkah ya, Ci, yang bisa kita ambil untuk menghindari burnout, overload. Berarti awalnya kan kita sudah aware dulu. Ya. And then what's next kalau kita udah aware? That is the most important. Ya, itu pertanyaan yang paling penting. Kenapa? Karena sudah aware nih, sudah tahu nih. Terus gimana kalau sudah ngalamin? Nah, kalau bicara tadi menghindari, kayaknya agak kurang mudah ya. Karena kita ini kan hidup terus berlangsung, ya kan, setiap detiknya, setiap saatnya, dan kejadian-kejadian itu datang bahkan tidak kita duga. Jadi kalau bilang menghindari, kemungkinan besarnya sih agak kurang mudah. Tapi kalau bicara menghindari bukannya tidak bisa. Bisa juga kalau kita mau kondisikan sejak dini. Contoh kita bisa bilang, nah mungkin penonton ya yang pendengar ini, para sahabat lamar ya, mungkin bisa bilang, kayaknya tanda-tanda tadi saya nggak ada tuh. Tapi pertanyaannya apakah menjamin suatu ketika nanti kita tidak ngalamin? Belum tentu ya kan. So makanya benar tadi Cika sampaikan acara ini begitu penting. Kenapa? Karena ini juga bisa menjadi satu tips, satu pegangan buat kita supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu ya kan. Nah karena kalau sudah menjadi hal seperti itu tidak akan enak. Pasti timbul yang namanya penderitaan ya. Dan tadi dari tanda-tanda aja kita sudah tahu kok kayaknya kedengarannya udah nggak enak. Ya banyak banget kan. Bahkan sampai kerjaan simpel aja nggak bisa dikerjain, berarti it's about
problem, itu masalah. Yes. So bagaimana caranya nih? Tentunya kita butuh langkah praktis yang simple ya, yang simple aja ya. Yang simple aja. Oh, ribet-ribet kayaknya, aduh, nggak punya waktu, saya orang sibuk katanya contohnya. Ya, nah ini ya, jadi kita bahas yang simpelnya aja. Saya biasa gunakan meditasi. Nah, meditasi ini ada artinya, ada kepanjangannya. Ada kepanjangannya. Iya, ada kepanjangan. Meditasi ini biar mudah untuk diingat. Ketika mudah untuk diingat, tentunya akan mudah untuk dipraktekkan ya, Cika ya. Oke, meditasi. ME-nya pertama apa? Mungkin kita itu pas lagi ngalamin nih, kita mau pakai nih meditasi nih. Pas lagi ngalamin, ME-nya memahami dulu, memahami diri sendiri. Nah, karena kan kita semua manusia itu normalnya, nature-nya kita pengen dipahami, betul nggak? Ketika nggak dipahami, kita kan jadi galau nggak karuan. Nah, salah satunya ini galau nggak karuan ini bisa menimbulkan burnout juga nih, bisa menimbulkan kita yang namanya overload karena perasaan kita itu nggak diakui, nggak dipahami. Jadi makanya ini penting, memahami diri sendiri dulu. Nggak ada yang memahami, nggak apa-apa, kita pahami diri sendiri dulu. Kita dulu nih. Oh, dengan tanda-tanda tadi saya paham nih, saya ngerti diri saya bahwa saya sedang dalam tahap apa-apa-apa. Setelah memahami ME tadi ya, memahami diri sendiri. D-nya, DI. Ya, D-nya itu setelah kita paham, kemudian kita terima. Kan nggak bisa kita tolak. Ya, ini kasus untuk yang misalnya sedang mengalami ya. Nah, kalau yang nggak mengalami gimana, bisa pakai nggak? Oh, tentu bisa. Ya, dengan kita terus belajar memahami diri sendiri, mungkin kita bisa terhindarkan dari hal-hal seperti itu yang nggak enak. Ya kan, pas baru standarnya muncul sedikit, ting, kita langsung aware. Akhirnya kita bisa apa? Memahami dan kita terima dan cepat lepasnya. Nah, padahal belum sampai tahap selanjutnya tuh. Berarti tetap bisa kepake, ya kan? Setelah memahami diri sendiri, diterima. Ya, perasaan-perasaan nggak enak itu diterima semuanya. Kemudian Nah, TA-nya ini apa? TA-nya ini tentukan prioritas diri. Dare to say no. Berani untuk bilang tidak. Kenapa? Karena kita sudah menentukan prioritas diri, berarti kita berani untuk bilang tidak untuk hal-hal yang tidak masuk di dalam prioritas kita. Karena ini salah satu penyebab loh. Namanya overload itu berarti kan kelebihan beban. Nah, bebannya itu kadang bukan dari kita sendiri juga. Karena juga dari luaran ya, dari keluarga. Ya, dari teman, kemudian dari lingkungan pekerjaan, sosial dan sebagainya ya. Dituntut ini itu macam-macam lah. Apalagi kan seperti saya nih waktu kecil sering dituntut untuk apa? Menjadi nice person, orang yang baik. Ketika menjadi orang yang baik, it means I have to help others. Saya harus menolong orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain dibanding saya. Sehingga saya punya pikiran, pola pikir yang salah mengenai hal tersebut. Dan ini yang membuat saya itu burn out terus, overload terus. Jadi kerjaan saya belum beres, saya duluin kerjaan orang terus. Makanya ini penting, tentukan prioritas. Berani untuk bilang tidak. Kalau dulu saya tidak berani ngomong tidak ya. Kemudian yang terakhir ada SI ya. SI ini adalah stop dan istirahat. Nah, artinya apa? Stop dan istirahat ini bisa berarti dua. Stop dan istirahat itu dalam arti secara yaitu tadi yang tidak kelihatan, yaitu apa? Kita stop pikiran kita stop diri kita itu dari hal-hal yang terus-menerus mendrain out, yang menghabiskan energi kita dari handphone, media sosial, terus tayangan-tayangan TV, tayangan-tayangan yang mungkin kurang bermanfaat lah ya, yang menguras energi. Nah, salah satu cara baik itu bisa juga dengan apa? Melihat acara-acara bermanfaat ini, siapa tahu kita dapat solusi, ya kan? Nah, intinya stop asupan-asupan yang menghabiskan energi kita. Lebih baik kita masukkan hal-hal yang baik. Nah, istirahatnya juga demikian ya. Istirahat dari hal-hal seperti itulah. Coba deh teman-teman ya. Saya juga lakukan itu ketika saya merasa saya overload ya. Saya kan sering diundang untuk bicara di mana-mana. Saya juga overload. Karena ya kan selain energi kepake di jalan, saya juga harus mengurus rumah dan sebagainya. Dan itu overload juga. Dan ketika itu yang saya lakukan apa? Saya pikir kan dengan melihat handphone saya akan ibaratnya kayak dapat me time ya. Ternyata enggak loh, rasanya jauh lebih capek. Karena begitu tanpa sengaja scroll, itu nanti keluar si ini, si itu. Kita pikirannya kan muncul, menilai ini, menilai itu. Kalau menilai yang baik, oke, giran yang buruk muncul. Tambah capek kan, lelah mental jadinya ya. Jadi stop dan istirahat. Dan istirahat yang stop dan istirahat yang berikutnya juga adalah secara fisik. Ya, secara fisik juga kita harus bisa stop dan istirahat. Karena fisik kita ini, bayanginlah,
Kalau kita lagi nggak lelah aja, pikiran kita tidak terkendali kemana-mana. Bisa berpikir baik, bisa berpikir buruk. Apalagi kalau kita lagi lelah, lagi capek. Ya, dibilang mau berpikir positif, berpikir baik terus, tentu sangat tidak mudah. Maka ketika fisik kita sehat, kita juga mudah untuk mengkondisikan pikiran itu juga nggak jauh lebih baik. Ya. Wah, menarik. Oh, dan tentunya terakhir benar dari meditasi itu, selain tadi ada panduan jalannya, untuk bisa menjalankan ini sebagai satu kesatuan yang utuh, kita harus melakukan gymnya. Oh, apa tuh, Ci? Meditasi. Oh, meditasi. Iya, meditasi beneran. Oh ya. Betul. Oke, Ci. Saya tadi salah fokus sama yang learn to say no. Nah, itu kayaknya penting, tapi kadang kita lupa. Jadi kadang gimana ya? Tuntutan pekerjaan, terus sosialisasi dengan teman. Tadi kan kita udah tahu ya kenapa learn to say no itu sebenarnya itu penting. Tapi gimana, Ci, untuk mengatakan tidak? Kita secara wise gitu loh. Kita jadinya menentukan, oh ini nih waktu yang tepat untuk kita say no. Atau malah jadinya kan kita alasan doang lagi kita say no kan, tanpa kita berpikir dengan bijak gitu. Jadi indikatornya apa, Ci? Biar kita tuh tahu ini, kayaknya ini harus no gitu. Iya, sama. Saya juga alami. Ya, itu namanya kita galau. Ini kalau nanti saya say no ya, nanti dibilang alasan. Nanti dibilang I'm not a nice person. So, sia-sia dong perbuatan baik saya selama ini kan. Nah, memang nggak mudah. Nah, namun di sini karena saya juga ini adalah salah satu cara saya mencintai diri saya, ya. So, saya harus belajar untuk berani bilang tidak. Jadi, dalam hal seperti ini, contoh, kalau misalnya nih, ya, tanda-tanda itu tadi, yang overload itu sudah mulai terlihat, ya kan? Rasanya kalau kita mau buat menolong orang lain lagi, ya, atau misalnya contoh bukan menolong lah, contoh diajak, ayo kita hang out, betul. Ya kan, memang secara ini kan kedengerannya kelihatannya asik ya, tapi kan secara pengalaman kita juga sadar nih, sebenarnya kalau berbicara indikatornya sih back to ourselves ya, balik ke diri kita, karena kita paling paham diri kita. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa mengerti kita, yang memahami diri kita, sememahaminya diri kita sendiri sebenarnya. Cuma kadang kita nggak sadar aja, gitu loh ya. Jadi karena terus dihajar terus, jadi ibaratnya itu kayak mungkin pernah dengar cerita ikan yang dia berada di dalam air, dia mendengar binatang-binatang lain di atasnya yang berbicara tentang air itu sumber kehidupan. Dan dia penasaran, dia tanya ke gurunya, air itu apa sih? Jadi dia ada di dalam air, tapi dia nggak tahu air itu apa. Nah, kadang manusia seperti itu. Makanya penting ya seperti ini supaya kita bisa aware dulu. Setelah itu nanti dari ini kita bisa jadikan satu indikator, kita bisa flashback. Kita bisa merenungkan. Oh, ternyata. Jadi kita bisa setelah merenungkan kita dapat identifikasi tuh. Oh, ternyata pada saat begini tuh saya lagi overload, saya lagi apa, saya lagi butuh bantuan, saya lagi apa. Jadi ngerti. Dan ketika nanti di masa depannya, yang lalu kan udah nggak bisa apa-apain. Ketika di masa depannya kita mau belajar say no ini, kita bisa mulai nih dengan cara apa? Pada saat misalnya contoh tadi orang ajak, ya kan? Pada saat orang ajak kan kadang-kadang kita nggak enak hati ya untuk nolak, betul ya? Nggak enak hati ya. Kalau kita bilang ini kan kesannya kita banyak alasan. Nah, sebenarnya itu sebenarnya cara kita, karena itu bukan menolong. Kalau menolong agak lebih tingkatnya lebih rumit ya. Karena kan itu ada dengan image-nya kita, citra diri kita, self image kita bahwa saya pengen terlihat baik, saya pengen jadi orang baik. Nah, makanya itu agak lebih susah gitu kan. Jadi kalau bilang ajakan itu, saya justru jadikan itu sebagai suatu ibaratnya tuh latihannya di situ. Nah, lebih mudah karena kalau di situ bagaimana caranya keinginan saya juga itu tadi dare to say no itu tidak hanya untuk orang lain juga, tapi juga pada diri sendiri. Berani nggak? Berani nggak kita ngomong no sama diri sendiri? Kita ibaratnya diajak nih, ayo hang out. Di dalam kita kan pengen apa? Oh, aduh asik juga ya. Siapa tahu dengan begini saya bisa jadi nggak capek. Betul nggak? Apa iya? Buktinya setelah identifikasi yang sudah kita lakukan, ternyata setelah kita pergi, pulangnya tambah capek, kerjaan tambah nggak beres, masalah tetap ada. So, buat apa? Nah, pertama, berani nggak ngomong no dulu sama diri sendiri. No, Nancy, cukup. Minggu ini kita nggak pergi, minggu depan kita pergi. Kasih janji dulu. Janji manis.
Jadi kasih batasan waktu juga, kasih batasan ke diri sendiri. Oke, minggu ini kamu nggak pergi, nah, kayak anak kecil gitu loh ya. Kalau kamu selesaikan ini nanti boleh pergi gitu. Nah, nanti setelah itu, setelah ngomong sama diri sendiri, baru kita coba komunikasikan dengan orang. Oke, saya tuh lagi banyak kerjaan. Ya kan bisa dengan cara baik kita ngomongnya supaya menjadi bijaksana itu. Kita ngomong sama teman kita, saya pengen pergi. Jujur kan? Saya pengen pergi. Tapi kerjaan saya masih banyak. Mungkin kalau minggu depan kamu ajak saya bisa. Dengan begitu kan kita ada satu tujuan, ada satu semangat. Yes. Kalau gitu minggu ini saya coba kelarin dulu deh. Nah, gitu kan lebih baik, lebih bijaksana, tidak menimbulkan masalah. Betul. Oke. Wah. Ci, kalau misalkan kalau tadi kan say no ya. Iya. Kalau kita nih dengan membangun boundaries, yang batasan tadi. Boundaries, tapi yang sehat gitu. Untuk melindungi diri kita, tapi juga tidak berimpact negatif ke kehidupan sosial kita, misalkan. Jadi batasan yang sehat tuh gimana ya, Ci? Ya. Nah, saya suka sekali ya. Jadi ini ada dari salah seorang guru luar biasa ya, Sang Buddha mengatakan bahwa perbuatan baik itu sebenarnya kriterianya 3. Pertama tuh baik buat diri sendiri. Perbuatan baik dikatakan baik bila baik buat diri sendiri. Kedua, perbuatan baik bila dikatakan baik buat diri sendiri dan orang di samping kita. Yang ketiga, baik buat semuanya. Makanya doanya semoga semua makhluk bahagia ya. Oke, nah yang pertama ini, panduan ini 3. Oke, perbuatan baik saya itu contoh begini. Kalau semisalnya I say no, semisalnya I say no, aku bikin batasan ini, ternyata batasan ini baik buat saya, tidak baik buat teman saya. Ya, contoh yang paling sederhana saya segini deh, perbuatan baik ini ya dulu ya. Contoh, misalnya saya ngebully orang. Saya ngebully orang, saya happy nggak? Happy, saya ketawa, ya kan saya ketawa. Tapi orang yang dibully happy nggak? Enggak. Oke, yang pertama lewat ya, cek. Yang kedua nggak cek, berarti gagal. Itu bukan perbuatan baik. Maksudnya seperti itu cara pakainya, ya. Oke, kalau misalnya saya ajak Cika untuk membuli orang, ya, saya happy, Cika happy kan? Kadang kan saya ajak kamu membuli orang, berarti kita komplotan. Oh iya, happy. Pertama berarti saya happy. Yang kedua Cika happy, berarti dua ini cek. Ketiga ternyata orang lain kagak happy. Berarti teror. Ya, perbuatan. Jadi saya pakai ini sebagai buat batasan juga dalam melakukan hal-hal yang saya batasi lah. It means begini, kalau semisalnya saya melakukan batasan ini ternyata berdampak tidak baik atau merugikan orang lain, so saya akan pikir ulang batasan yang bagaimana. Contoh mungkin batasan tadi saya terlalu besar. Contoh saya begini, karena saya contoh pernah menolong orang, ya, orang bilang pinjam duit dong, contoh ya, kan paling gampang gitu, pinjam duit dong, ya kan. Kadang kan kita nggak bisa say no. Setelah itu kita udah tahu nih orang pasti nggak bakal balikin nih, ya kan, nggak bakal balikin nih. Kemudian saya itu akan ibaratnya itu karena pikiran saya itu pikirnya saya tetap harus kasih pinjam karena saya orang baik dan siapa tahu dia butuh. Nanti kalau dia nggak makan gara-gara saya, nanti saya yang dosa, saya nggak mampu katanya. So karena pikiran-pikiran seperti itu akhirnya mengkondisikan saya kasih. Tapi kemudian setelah saya kasih, ini orang ketika butuh bisa minta lagi terus nggak? Iya. Minta lagi terus kan? Minta lagi terus. Betul, itu perbuatan baik buat saya, perbuatan baik buat dia. Tapi belum tentu juga buat orang lain. Kenapa? Karena ini orang, sorry to say, kalau dia minta terus begitu, mohon maaf, apakah dia menjadi sampah masyarakat atau menjadi manfaat buat masyarakat? Paham ya? Sampai sini paham ya maksudnya ya? Nah, jadi boundariesnya di sini. Saya akan bisa tentukan, oke, saya menolong dia boleh, tapi dalam batas contoh, saya saat ini punya uang, contoh 1 juta. Berarti saya akan gunakan 10-20% saya untuk menolong orang seperti itu tanpa ada harapan itu kembali. Jadi supaya tidak menyakiti diri saya. Supaya apa? Ini baik buat saya. Oke? Karena paling pertama kan yang harus saya penuhi baik buat saya dulu. Gitu loh. Ya. Tapi saya harus pikirin dampaknya buat yang lain itu tadi. Ya, buat orang yang saya bantu sama buat semua orang. Gitu. Kalau saya tolong-tolong dia terus tanpa memberikan edukasi yang baik, berarti apa? Sorry to say akan jadi sampah masyarakat, tidak berguna. Padahal sebenarnya setiap manusia, setiap insan itu punya manfaat, punya kegunaan. Kalaupun dia nggak punya materi, setidaknya dia punya fisik yang bisa menolong orang nggak? Itu maksudnya, ya. Oke. Ternyata nggak jauh-jauh ya, Ci. Ajaran Buddha. Ya. Sebenarnya applicable ya, kalau kita lihat
Bahkan masalah-masalah mental, masalah-masalah emosional itu semua bisa di-solve kalau kita pelajarin ya Ci sebenarnya. Oke. Salah satunya berarti tadi kan yang kita highlight yaitu melatih pikiran. Yang pertama tadi, melatih pikiran kita. Nah, manfaatnya apa Ci? Selain kita jadi aware ke diri sendiri, selain kita jadi tahu kalau kita lagi emotional overload, manfaat lainnya tuh apa? Di tengah dunia kita nih yang sibuk sehari-hari kerja, kuliah, nugas, terus orang-orang di sekitar kita juga penuh ambisi ya Ci ya, persaingan ketat. Waduh, sikut-sikut lagi. Iya. Di sisi lain kan kita juga harus menjaga hubungan, menjaga image dengan sekitar kita. Wah, itu kayaknya kompleks. Very complex. So how do we train our mind? Terus manfaatnya apa? Ya, kalau bicara manfaat, jadi gini. Mungkin dari kisah saya pribadi dulu ya, biar makin terasa nih manfaatnya ya. Oke, jadi sebelum saya meditasi nih, ini di dalam keluarganya kan tadi Cika bilang kompleks, betul sangat kompleks. Jadi kalau dibahas kita bisa kayaknya episodenya itu mungkin bisa 1 juta kali berapa. Ya, karena kompleks sekali. Oke, jadi ini simple aja. Jadi dari kisah saya pribadi biar dipahami juga bahwa ini bukan hanya teori semata ya, bahwa ini nyata, memang bisa diaplikasikan ya, bahwa ini bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari dan amat sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kita tapi untuk orang banyak, sehingga ini kategori perbuatan baik yang sesungguhnya. Nah, jadi waktu itu saya belum mengenal meditasi ya, saya itu tipikal orang yang mudah marah, mudah pula menangis, mudah tersinggung. Jadi bisa tahu overloadnya saya seperti apa ya. Nah, apalagi ketika saya sudah berumah tangga. Saya tidak tahu bagaimana cara mengurus anak. Dulu saya berpikir ketika saya mengurus anak, it will jadi seperti akan ada pengetahuan dan pemahaman yang tung datang kepada diri saya dan saya akan menjadi super mom. Ternyata tidak, dan kemudian ya udah saya merasa overload dan capek sendiri, nangis sendiri, lelah banget. Tidur sudah usahakan tidur tapi kok kayaknya masih lelah aja gitu kan. Nah, finally setelah akhirnya saya mengenal ini meditasi, kemudian saya berlatih. Itu tadi makanya bilang meditasi ini, karena yang tadi yang meditasi sudah dijelaskan langkahnya, dan kemudian meditasi beneran ini adalah sebagai untuk perwujudan supaya ini semua bisa terlaksana kan. Nah, jadi bagaimana cara dengan meditasi saya juga itu tadi. Berarti kalau bicara manfaat itu tadi semua dapat. Kita bisa memahami, kita makin lebih menerima diri, memahami diri, menerima diri, dan kemudian kita akan bisa menentukan batasan, semua dapat. Iya, nih contoh gini, waktu itu sebelum mengenal meditasi itu kan saya ceritakan seperti itu. Saya mudah marah, mudah nangis, terus mudah tersinggung. Wah, pokoknya jangan coba-coba saya taruh barang begini ya, Cika ya. Ada yang berani geser sedikit, saya akan cari sampai dapat. Wah. Saya akan pertanyakan, kenapa digeser? Apa masalahmu sama saya? Dan sebagainya seperti itulah. Wah, pokoknya, bayangin saya hidup. Nah, hidup dengan hidup seperti itu sangat tidak enak buat orang lain, apalagi buat diri saya. Saya sadar tapi saya tidak berdaya. Itu tadi. Saya merasa tidak berdaya, saya merasa kehilangan keharapan di kehidupan ini. Saya merasa saya memang akan begini terus. Dan kemudian setelah saya mengenal meditasi, saya kemudian mengkondisikan diri saya untuk ikut latihan meditasi. Saya nggak ngerti awalnya, ini ngapain meditasi duduk diam gitu ya. Apa coba, padahal kerjaan saya kan banyak. Apalagi saya itu tipe ke orang yang kinestetik teman-teman ya. Jadi saya sangat kinestetik, nggak bisa diam lihat aja, saya ngobrolnya tangan saya kemana-mana ya. Jadi ketika saya ikut latihan meditasi, itu amazing ya, kaitannya juga dengan kesehatan fisik kita itu juga berkaitan. Nah, kalau ditanya manfaatnya berkaitan. Kenapa? Karena gini, waktu memutuskan meditasi, itu pertama kali saya memutuskan ikut meditasi, itu meditasinya 7 hari. 8 hari, itu sama pulang ya, 8 hari. Oke. Kemudian pada saya menentukan, saya ikut gitu, pikiran saya ini bilang, nekat, anakmu kan masih kecil, mau ditinggal, bla 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 bla, gini. Ribut sekali deh dalam pikiran saya. Enggak, pokoknya saya harus pergi, saya harus melatih diri saya, pokoknya karena saya tahu, saya udah dengar dari mana-mana meditasi itu manfaatnya luar biasa, gini gitu. Saya mau coba, karena sepertinya kok saya itu sudah belajar itu kok kayaknya ngerti, paham.
Tapi kok kayak ya itu tadi nggak ada alat yang buat saya bisa pakai gitu loh. Ya, biar saya itu benar-benar ini jadikan sebagai satu master di dalam diri saya. Nah, kemudian akhirnya saya putuskan ikut. Tahu Cika, setelah itu saya pikirkan ini nanti saya pasti ada banyak alasan nih buat batal, ya, karena nanti alasan anak, alasan ini, belum lagi orang ngomong, aduh kamu nekat banget ya, anak masih kecil ditinggal bla bla gini kan. Nah, terus akhirnya saya putuskan beli tiket. Itu masih jauh-jauh hari tuh. Begitu beli tiket, otomatis kan alasan untuk batal lebih kecil dong. Nah, kemudian akhirnya pada saat mau menjelang pergi, 2 minggu mau menjelang pergi, saya sakit, kena flu perut. Wow. Saya didiagnosa kena flu perut. Jadi flu perut itu di dalam itu saya nggak bisa mengeluarkan cairannya, kepala pusing, demam dan sebagainya. Ini telinga juga ketutupan cairan. Waduh itu nggak enak banget, nggak nyaman banget. Ya, kalau kita flu biasa kita masih bisa mengeluarkan. Ini nggak bisa, saya nggak bisa mengeluarkan. Itu pada saat terjadi begitu, logikanya, saya mudah dong untuk membatalkan. Nah, namun karena saya mengerti. Saya karena sudah memahami korelasi hubungan antara pikiran dan tubuh kan, ya mind and body. So saya memutuskan untuk apa? Saya harus go through it. Saya harus melewati ini. Saya mau sekalian ngebuktiin. Nah kemudian akhirnya saya putuskan tetap berangkat. Gak ada alasan. Dalam kondisi begitu, bayangin dong saya pakai jaket berapa tebal, naik pesawat itu kan sudah kebayang dinginnya sebagainya, naik pesawat itu kan tekanan kan. Ketika tekanan bayangin dong dengan adanya kondisi cairan di telinga dan di saluran pernafasan seperti apa. Wah, sangat menyiksa sih gitu. Nah, itu benar-benar kacau banget pikiran saya melihat bentuk-bentuk pikiran saya selama ini yang tidak terlatih, yang kacau balau, itu saling bertuburukan. Kemudian akhirnya sampai di bandara, sudah sampai tujuan, ternyata berhasil lewat, ya, setelah berhasil. Kemudian sampai ke tempat meditasinya. Begitu sampai ke tempat meditasinya, hal yang amazing terjadi. Di depan pintu wihara itu kebetulan waktu itu di Balarjo ya, di Podigiri itu saya ke sana, itu di atas gunung. Sampai di sana, di depan pintu, saya sembuh. Coba. Amazing, right? Tubuh dan pikiran itu benar-benar saling berhubungan. Nah, kemudian saya semua pada saat kemudian ikut meditasi, di sana itu dia berontak. Ngapain saya begini ya? Nggak ngapa-ngapain, cuma duduk diam kayak gitu, ngamatin. Saya nggak tahu itu mau ngapain gitu kan. Saya nggak ngerti manfaatnya. Coba ngerti manfaatnya maksudnya cuma dari cerita orang-orang, dari baca buku, dari hal-hal yang lain, dari ibaratnya sharing-sharingnya orang, hal-hal seperti inilah ya kan. Tapi saya tidak merasakannya sendiri untuk diri saya karena saya merasa kok bosan banget, kok ini, kok itu, kok nggak ada manfaatnya gini-gini kan. Nah kemudian akhirnya setelah balik, nah disinilah saya baru merasakan manfaatnya Cika, amazing. Waktu itu setelah pulang ya, berapa lama setelah saya pulang, saya anaknya kan 3. Jadi waktu itu kondisinya anak saya yang paling kecil, waktu itu baru 3 tahun, itu saya duduk di pangkuan saya, suami saya nyetir. Anak yang 2 duduk di belakang. Pada saat lagi kondisi mobil jalan, itu si anak yang tadinya duduk di pangkuan saya ini, dia pinjam handphone. Mama punya handphone ya, kita kasih dong. Habis dimainin cetek-cetek dilempar. Dilempar, zaman itu masih BBM. Dilempar, begitu dilempar, pecah. Tahu Cika, di saat itu saya merasakan, kok badan saya panas, kok kepala saya sakit, ya tanda-tanda tadi. Saya merasakan itu semua dan menyadari, saya aware, kepala saya sakit, ini saya sakit, semua panas, semua makin besar. Saya merasakan saya berubah seperti gunung panas yang makin besar dan siap meledak. Dan siap meledak, saya merasakan tangan saya ini udah siap memukul, mulut saya siap maki. Seperti apa yang dulu saya sering lakukan gitu loh. Jadi pada saya mengamati itu, makanya untung baru pulang meditasi. Jadi kan terbiasa mengamati apa yang di dalam diri saya, ya bentuk pikiran saya, sensasinya dan sebagainya. Jadi begitu saya amati, kok lucu itu akhirnya lewat bentuk pikiran ini tuh. Begitu pikiran jelek yang muncul, saya tambah panas, tambah gede, tambah pengen ngamuk, pengen muntah-muntahin kata-kata kasar semua. Tapi tiba-tiba dari pikiran jelek-jelek itu semua tiba-tiba terlintas satu kejadian. Saya pernah ke wihara, di sana mendengarkan sharing. Makanya perlu kita mendengar sharing-sharing baik ya. Saya mendengar sharing tentang anicca, ketidakkekalan. Nah disitulah saya kemudian menjadi lebih reda. Oh iya ya, semua ini tidak kekal. Dan kemudian kebetulan waktu itu ada ceritanya tentang anaknya masih sehat, tahu-tahu besok dikabarin udah meninggal. Nah di situ saya connect banget. Saya langsung
oh handphone aja yang rusak, anak saya untung masih hidup. Tahu yang terjadi saat itu Cika? Saya langsung bub yang tadinya panas dan gede tiba-tiba makin kecil, yang panas-panas jadi adem, seperti tersiram sejuk gitu loh, sejuk makin adem. Akhirnya saya itu langsung nangis, saya peluk anak saya, rasa syukur langsung muncul. Wah, ya, saya tanya suami saya merasakan saya kayak bengongnya lama kan. Saya tanya suami saya, ya ketika saya merasa saya sadar, saya tanya suami saya tadi bengong berapa lama? Kata suami saya, enggak loh. It happens seperti biasa kalau saya langsung maki, langsung ngomel. Wow, padahal berasanya kayak lama sekali saya ngamatinya. Coba, jadi bila ditanya manfaatnya teman-teman dan Cika boleh menyimpulkan sendiri dah dari cerita saya ini baru satu bagian ya. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi dunia yang katanya kompleks banget, persaingan yang begitu ketat. Lihatlah, dengan kita meditasi, kita mampu mengambil kendali, kontrol diri kita, ketenangan diri kita, sehingga kita punya langkah-langkah, cara-cara yang lebih tepat lagi menyikapi semuanya. Wah. Contohnya nyata ya ini. Nyata, yes. Oke, berarti kalau kita bisa kontrol pikiran dan tubuh kita, itu pasti kan akan balance ya Ci, antara mind and body balance. Tapi balancingnya gimana tuh Ci? Karena kan kalau tubuh gimana ya, tubuh kan kita pakai sehari-hari, pikiran juga kadang out of control, berjalan terus. How kita balancing kedua itu? Yes. Memang gak mudah. Makanya ada latihan itu tadi, meditasi. Meditasi itu ibarat gymnya. Jadi kalau bicara mengenai kontrol, memang akan sangat tidak logis ya. Kenapa? Karena kalau bicara kontrol berarti kita bisa setel. Saat ini saya mau mikir yang baik-baik aja. Saya nggak mau mikir. Nah kan sedangkan pada kenyataannya tidak mungkin. Ya itu datang keluar muncul lenyap begitu saja, betul ya. Kita melihat ini langsung muncul lenyap pikiran yang macam-macam. Kita lagi mendengar apa langsung muncul reaksi tubuh yang macam-macam dan sebagainya. Pokoknya semuanya selalu berubah setiap saatnya, dan sebenarnya kalau bicara kontrol tidak bisa dikontrol. Tapi kalau bicara bagaimana kita bisa menyelaraskannya, membuat ini lebih bisa seimbang, balance gitu, supaya ibaratnya kita bisa ambil kendali hidup kita dan menentukan sendiri kebahagiaan kita, sehingga ketika ada apapun di sekitar kita, apapun badai datang menghajar, kita tetap punya kontrol, punya kendali untuk diri kita. Itu yang paling penting. Nah caranya bagaimana? Yaitu meditasi. Ternyata balik lagi ke meditasi. Ini benar-benar obatnya untuk semua masalah ya Ci. Oke. Waduh, saya sampai amazed. Ternyata connect banget ya Ci antara mind dan body itu. Cici benar-benar bisa ngerasain panas, ya segala macam itu physically itu kerasa Ci? Terasa. Gini aja deh, kamu coba nih, sekarang duduk diem aja, merem aja, ya. Kamu berasa nggak tubuhmu yang sebelah mana yang pegel, yang rasanya nggak enak? Berasa kan? Ya iya, connect. Karena sebenarnya kita nggak usah bilang kita konekin, ya itu secara natural memang connect. Cuma kita nggak sadar aja. Nggak sadar. Karena kenapa? Semua indera kita ini terlalu aktif, terlalu banyak stimulasi. Makanya itu tadi penting di SI itu stop dan istirahat. Stimulasi yang berlebihan dari sosmed, dari handphone itu terutama. Karena dengan begini ini akan menghilangkan kesadaran kita. Jadi kalau bisa bilang ya, mungkin di zaman dulu kalau ini ada, kalau bilang narkoba terus minuman keras, itu kan termasuk salah satu pelatihan sila kita ya. Termasuk salah satu. Jadi kalau mungkin dulu ada handphone, ya mungkin handphone termasuk. Karena kan bisa menimbulkan kecanduan dan ketidaksadaran kan. Handphone, game ya. Buat sebagian orang ya kan. Jadinya kebablasan. Nah iya. Kalau bicara meditasi betul. Ini ibadah tuh latihannya lah. Kayak kita nih, Cika, semua manusia itu pengen tubuhnya itu sehat, pengen tubuhnya itu kuat, betul? Caranya gimana? Ya selain ibadah kita harus mengkondisikan makanan yang masuk bagus, baik buat tubuh kita, sesuai untuk pertumbuhan tubuh kita dan mendukung pertumbuhan sel-sel baik dalam tubuh kita. Berarti kita harus apa? Supaya bentuknya oke. Ya harus olahraga, ya kan? Nah, jadi kalau di ibarat yang tadi yang di dalam tubuh kita itu ototnya otak, itu kan nggak kelihatan. Kalau otot tubuh kan masih kelihatan, kasar ya, lebih kasar, fisik ya kan. Kalau yang otak, bagaimana caranya kita melatihnya? Kasih makanan yang baik dengan cara apa? Kasih dengerin podcast seperti ini, hal-hal baik seperti ini ya. Dengerin acara-acara yang bagus, yang bermanfaat buat
pertumbuhan baik otak kita. Karena kan tanpa disadari ya kalau kita ibaratnya sering nonton drakor ya, bukan mengatakan drakor itu tidak baik. Ada juga kalau kita mampu mengarahkan pikiran kita ke mengambil hal baiknya, oke. Tapi kan kita nggak sadar, otak kita nangkapnya yang mana ya kan. Nah, jadi kalau udah sadar, oke. Tapi ketika enggak, ya saya makanya memutuskan sudah hampir sekitar 20 tahunan saya tidak nonton TV. Oke. Ya. Jadi kalau ditanya di TV ada sinetron apa, ada acara apa, I don't know. Sorry. Nggak update. Nggak update. Jadi kalau ditanya, Cici nanti nggak update dong, kudet dong. It's okay. Daripada saya nggak bisa, itu tadi, itu termasuk dalam batasan. Batasan saya itu baik buat saya. Dan juga kan tidak merugikan orang lain. Yes. Ya nggak? Kecuali ya itu tadi, kalau saya tidak suka dengan kata-kata orang yang saya nggak update, saya kudet, ya itu problemnya buat saya doang. Berarti ada masalah di dalam diri saya yang tidak suka mendengar itu. Saya harus selesaikannya ke dalam. Tapi ketika batasan itu saya buat diri saya untuk membantu melindungi diri saya supaya dia tidak terpapar ibaratnya racun-racun yang lebih berat lagi yang mungkin tidak bisa saya kendalikan. So I have to do that. Saya harus melakukan itu. Yes. Gitu. Karena kita kalau belum paham apapun yang kita lihat tuh kayaknya nggak bisa difilter ya, Ci. Iya. Jadi buruk baiknya semuanya masuk semua, toksiknya ke dalam. Aduh. Iya. Nah, tapi kalau sudah latihan meditasi, otot pikirannya itu kuat, kita bisa filter. Ya, itu. Yang masuk jadinya bersih, yang bermanfaat, yang masuk gitu ya, Ci. Dan otomatis tubuh jauh lebih sehat. Ini yang saya rasakan. Dulu saya mudah sekali sakit. Sekarang jauh lebih sehat. Pikiran yang sehat mengkondisikan tubuh yang sehat. Bener ya, Ci. Dan boleh tebak umur saya berapa? Tapi udah kasih tahu anak ya. Umumnya nih, saya kalau di luaran nih ya, orang-orang akan menebak umur saya itu sekitar, katanya nih ya, ini kata orang 30-an gitu loh. But actually saya sudah 47. Sangat segar mukanya, senyum. Ini karena energinya, vibe-nya sangat very positif, gila. Bagus sekali. Oke, Ci. Sebenarnya masih banyak sih yang masih mau saya bahas, tapi 1 juta kali berapa kali tadi kan? Iya. Tapi sebenarnya sayangnya waktu kita terbatas, jadi mungkin next time kita undang lagi Ci Nancy untuk kita bahas lagi topik-topik lainnya yang makin amazing malam ini. Oke. Thank you Ci Nancy atas diskusinya pada malam hari ini. Tentunya sangat terasa manfaatnya, walaupun saya belum praktekin, tapi saya udah nyatet. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa dijalanin, bukan untuk saya doang, tapi untuk para audiens yang nonton. Nah, oke. Sebagai penutupnya, teman-teman yang belum tahu, acara lamar ini juga ada counseling. Jadi problem-problem nih yang kayak tadi kita bahas, kayak misalkan masalah psikologi, hukum, kesehatan, keuangan, dan lain-lain, itu bisa langsung dikontak ke CD Counseling dengan nomor 0811 9873 300. Jadi bagi para teman-teman yang ingin berkonsultasi, silakan langsung menghubungi. Selain itu, ada juga aplikasi Budayana yang berisi informasi mengenai agenda kebaktian, berita kegiatan, artikel Buddhis, dan juga untuk mendapatkan kartu tanda umat Buddha. Selain itu juga masih banyak fitur lain, jadi boleh langsung di-download melalui Google Play Store ataupun App Store. Oke, sekian acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.